Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yatisam Official guys. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kita selalu dilindungi ya guys ya, sehat-sehat untuk kita semuanya, rezekinya berlimpah, amin ya robbal alamin. By the way, kita hari ini mau bahas apa ya guys ya? Oke, kayak Yatisam mau cerita tentang pekerja migran yang video syurnya ini tersebar dan di-share-share ke teman-temannya jadi bahan gosip, jadi bahan bulian guys ya. Hati-hati nih, kalau korban yang melapor ke polisi alias kalian dipokingkan itu bisa enggak? Bisa guys. Karena di Hongkong itu ada undang-undang yang melindungi korban dari pornografi ya guys ya, dimana kalau misalkan video syurnya ini terpublish di media sosial atau mendapatkan bukti nih kalau kita yang menge-share gitu guys ya. Jangan salah, ini dilindungi oleh undang-undang Hong Kong ya guys ya, dimana ada satu undang-undang tentang tindakan pencabulan dan tindakan yang tidak senonoh guys. Berikut artikel ya guys ya, artikel apapun. Kalau misalkan korbannya ini ngadu ke polisi, ya kalian kena. Dendanya nggak main-main, itu penjara 12 bulan dan dendanya maksimal itu 400.000 dolar Hong Kong. Kalian jangan sampai patungan untuk bayar denda nih guys ya. 400.000 dolar Hong Kong lumayan guys, 800 juta cuy. Makanya ya guys ya, hal sepele untuk kita, tapi kita harus berpikir panjang. Ini dampaknya apa sih untuk si korban? Jangan sampai nih kita membuli teman kita sendiri yang mengakibatkan dia gangguan mental, bahkan bisa sampai bunuh diri ya guys ya. Jangan sampai. Oke, kita bahas yuk kasusnya. Oke guys, pekerja ini namanya Mbak Nina. Mbak Nina ini kerja di Hong Kong sudah lama, dari tahun 2016 sampai sekarang berarti mau 8 tahun. Nah, kebetulan Mbak Nina ini berhijab. Dia ini single parent dan dia ini punya anak satu. Nah, posisinya dia di Hong Kong, ini dia nyaman berpacaran dengan warga asing di sini guys. Ya kalian nebak sendiri deh laki-lakinya dari negara mana ya guys ya. Dimana pacarannya itu sudah, ngakunya sih sudah nikah siri. Berarti kalau nikah siri itu berarti laki-lakinya udah Islam dong ya. Dan perempuannya juga Islam. Jadi nikah siri di sini ya wallahu alam bagaimana cara nikahnya. Yang jelas pengakuannya adalah nikah siri. Dimana dia ini tidur dengan laki-laki atau pacarnya tersebut berarti dalam keadaan yang sah sebagai istri dong. Iya kan? Tapi dalam sudut pandang ya versi dianya sendiri. Karena apa? Ya karena kan saksinya nggak tahu siapa, penghulunya siapa ya guys ya. Kita mengiyakan aja deh kalau dia ini nikah siri. Wallahu alam. Karena apa? Karena kalau pengakuannya sudah nikah siri, itu urusannya bukan hablum minanas lagi guys. Hablum minallah, itu urusannya sama Allah ya guys ya. Jadi kategori zina itu hanya dikategorikan kita-kita yang sebagai saksi yang tidak menyaksikan dia menikah. Nah, kembali lagi guys. Setelah proses yang panjang berhubungan dengan si laki-laki warga negara asing ini, nah si Mbak Nina ini melakukan ya namanya hubungan suami istri guys ya. Termasuknya dia kerja di Hong Kong pun LDR dong, dia kerja di rumah bos gitu ya, laki-lakinya ngekos gitu. Kalau misalkan ketemu ya setiap libur gitu. Dan anehnya sudah statusnya suami istri, tapi masih suka bikin video bokep sendiri, alias divideokan sendiri ya guys ya, aktivitas plus-plusnya itu. Nah akhirnya guys, bagaimana ceritanya ini videonya ini bisa diketahui oleh teman-temannya? Gimana coba? Mungkin laki-lakinya ini memang menge-share atau mungkin juga ponselnya si Mbak Nina ini dipinjam sama temennya, terus kepo-kepo di galeri ya guys ya. Akhirnya ke-share gitu ya video mesumnya. Nah, akhirnya si temennya ini menge-share lagi guys ke temennya lagi. Di situ posisinya Mbak Nina itu lagi joget-joget nggak pakai baju. Akhirnya dong ada tuh yang laporan ke Mbak Nina kalau misalkan kamu tuh videonya nyebar loh. Iya kamu itu sama si dia gitu. Lagi kayak gitu. Mbak Nina kan jadi stres ya guys ya. Bully. Akhirnya nih marah-marahin nih teman-temannya yang udah ngeliat tuh videonya. Mbak Nina nih nggak tahu dari mana ujungnya dia ini pertama kali yang nyebarkan itu siapa, nggak tahu guys. Nah apa sih yang bisa Mbak Nina lakukan ya guys ya? Yuk kita bahas. Menurut kalian guys, gini ya guys ya,
kalian itu sudah besar, sudah dewasa. Ya, kalau kalian berhubungan intim seperti itu, ya udah nggak usah divideokan. Kenapa sih guys? Apalagi posisinya kita wanita, ya. Dimana kita itu patut menduga, jangan mempercayai laki-laki meskipun sudah nikah siri. Toh banyak juga suami yang sudah menikah, pas mereka cerai, foto istrinya yang telanjang dulu waktu jadi istrinya, itu sampai tega disebar juga ada guys. Ya, jadi nih ya buat kita nih warningnya. Janganlah membuat video seperti itu. Untuk apa? For what? Untuk apa? Manfaatnya. Kalau misalkan kalian melakukan, ya melakukan aja gitu. Selesai, sudah. Iya kan? Kenapa harus divideokan? Iya kan? Jika itu menjadikan bencana untuk hidup kalian sendiri. Be smart. Oke guys, menurut kalian siapa nih yang nyebar nih guys? Nyebarin nih, apa handphonenya ini dipinjam sama temannya terus temannya kepo, atau memang laki-lakinya ini yang mungkin suka sama temannya mungkin, atau sengaja menjelek-jelekan Mbak Ninanya mungkin? Nggak ada yang tahu. Tapi Mbak Nina ini mentalnya benar-benar keganggu guys. Dia murung, bahkan dia nggak mau ketemu sama teman-temannya lagi tuh guys. Memang video surnya ini belum tersebar di Facebook atau apa, tapi ya beberapa teman-temannya itu udah tahu tentang video surnya si Mbak Nina. Nah, apa sih yang bisa Mbak Nina lakukan untuk memberikan pelajaran kepada teman-temannya supaya tidak seperti itu? Oke, semua manusia itu bersalah, sepakat ya? Ya, semua manusia itu nggak ada yang suci, sepakat ya? Ya, begitupun teman kita. Mungkin khilafnya berlebihan. Ya guys ya, nah kita sebagai teman ya mengingatkan saja, kalau misalkan nih kita mendapatkan video syur teman kita nih, ya kita jangan menghujat, tapi kita tanyakan aja sama temennya, kok bisa sih video kamu ada di saya nih, ada nih, tapi kita nggak usah ngomongin kita dapat dari mana gitu ya guys ya, karena itu akan mengadu domba gitu. Kita cukup mengingatkan yang punya videonya aja untuk berhati-hati, menjaga privasi, menjaga handphonenya ya guys ya, jangan sampai kayak gini. Setidaknya, kalaupun temannya Mbak Nina yang di sana tidak baik, setidaknya kita belajar untuk menjadi teman yang baik. Mengingatkan Mbak Nina yang baik-baik ya guys ya. Terus, setelah itu, ya kita nggak usah ditunjukkan ke Mbak Ninanya juga, kan pasti akan malu, ya kita delete aja. Terus kita nasehatin juga teman-teman kita yang udah nyebar. Udahlah stop, kasihan, aib orang. Itu adalah lebih baik ketimbang kita ikut nge-share lagi ya guys ya. Karena apa? Dampaknya kalau Mbak Nina ini nggak terima, kalian harus hati-hati. Dimana nomor handphone kalian sekarang sudah terdaftar melalui KTP. Ingat. Terus Mbak Nina meskipun nggak punya KTP kalian gitu ya, tapi Mbak Nina punya nomor teleponnya kalian, itu bisa dilacak oleh polisi. Kalian jangan main-main guys. Ya. Terus juga dendanya ini kalian harus hati-hati, 12 tahun penjara dan denda 400.000 dolar Hongkong karena menyebarkan video asusila pekerja migran di Hongkong. Hukumnya Hongkong, yang nyebarin juga di Hongkong juga, jadi kalian pasti akan kena guys. Visa kalian akan bermasalah. Ya kita sih asik-asikan aja gitu ya, nyebarin aib orang lain ya. Tapi dampaknya ke visa kita. Dampaknya kita kena denda. Aduh, nauzubillah. Apalagi kalau kita sampai masuk bui ya guys ya. Maksimalnya 12 bulan guys. Kalau misalnya kita sudah terbukti bagian dari pembulian itu, ya jangan main-main ya guys ya. Jadi undang-undangnya itu tentang undang-undang pencabulan dan tindakan tidak senonoh ya guys ya. Nah, itu Mbak Nina kalau misalkan udah nggak bisa di-handle nih teman-temannya, boleh dilaporkan atau dipokingkan ya guys ya. Atau juga nih kasusnya, kalau misalkan pacar kita yang menyebarkan, misalkan warga asing ya, laki-laki di sini. Nah, mengancam kita, mengancam kayak scammer kayak gitu guys. Minta duit kita ya guys ya, dengan video kita akan disebar di Hong Kong. Kalian nggak usah malu, kalian cukup simpan bukti pengancaman pacar kalian ke kalian. Terus, kalau misalkan udah naik di level Facebook misalkan, kalian jangan lupa di screenshot. Nah, jangan lupa juga, kalian juga ya kalau pacaran sama warga asing, setidaknya tahu identitasnya gitu. Jangan karena dia itu ganteng ya, jangan karena dia itu item manis gitu ya. Jadi kalian itu terbuai gitu, matanya melotot gitu, tanpa tahu identitasnya si laki-laki ini ya guys ya. Ini makanya berarti Kak,
saya ingat Kak Yati sama ngomong, kalau saya pacaran sama warga asing berarti saya harus lihat KTP-nya. Ya itu lebih bagus guys. Biar kalian tahu gitu, dari warga mana gitu, namanya siapa ya guys ya. Setidaknya mengantisipasi nih, kalau misalkan dia berbuat jahat kepada kita, ya kita punya tameng nih untuk bisa melaporkan dia kepada pihak yang berwajib di Hong Kong. Setidaknya kita itu tidak diperas ya guys ya. Udah kita diambil enaknya, diperas, mau sampai kapan wanita jadi bodoh ya guys ya. Untuk itu guys, perubahan nih di hari buruh nih, 1 Mei, peringatan Hari Buruh Internasional nih. Selamat nih untuk para buruh, khususnya pekerja migran Indonesia guys ya. Semoga kita menjadi orang yang berhasil bersama. Amin. Di hari ini juga kita harus lebih berani daripada yang kemarin ya guys ya. Ingat, kalau misalkan kalian diancam atas video porno kalian, laporkan saja. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Screenshot pengancaman, kalau udah naik di media sosial, kalian screenshot. Di print semuanya, masuk ke polisi. Keciduk sudah. Gampang kan? Iya, biarkan hukum yang berbicara. Kalian jangan merasa rendah, jangan merasa terzolimi ya guys ya. Tapi ingat, belajar dari kesalahan. Jangan diulangi lagi dan lebih berhati-hati saat kalian melakukan pacaran dengan menggunakan media sosial. Mungkin itu aja sharing kalian sama hari ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.